For more than a year, the world has faced adversities. Now, the global economy is showing signs of recovery. As a stepping stone towards reviving global trade and accelerating economic recovery, Indonesia proudly presents Trade Expo Indonesia 2021 Digital Edition. Trade Expo Indonesia is the largest trade exhibition in the region, designed to facilitate the global market in sourcing high-quality products from Indonesia. The 36th Trade Expo Indonesia Digital Edition will present a wider range of products from Indonesia to the world. Advanced medical and healthcare, sustainable products, digital creative products and services, manufactured products, halal food products. And as part of Trade Expo Indonesia 2021, we will launch Embracing Jakarta Muslim Fashion Week on November 18, 2021, featuring the best Muslim fashion products and highlighting the latest and upcoming trends from Indonesia, the center of Muslim fashion in the world. Visit TradeExpoIndonesia.com and join us in reviving global trade. For more than a year, the world has faced adversities. Now, the global economy is showing signs of recovery. As a stepping stone towards reviving global trade and accelerating economic recovery, Indonesia proudly presents Trade Expo Indonesia 2021 Digital Edition. Trade Expo Indonesia is the largest trade exhibition in the region, designed to facilitate the global market in sourcing high-quality products from Indonesia. The 36th Trade Expo Indonesia Digital Edition will present a wider range of products from Indonesia to the world. Advanced medical and healthcare, sustainable products, digital creative products and services, manufactured products, halal food products. And as part of Trade Expo Indonesia 2021, we will launch Embracing Jakarta Muslim Fashion Week on November 18, 2021, featuring the best Muslim fashion products and highlighting the latest and upcoming trends from Indonesia, the center of Muslim fashion in the world. Visit TradeExpoIndonesia.com and join us in reviving global trade. For more than a year, the world has faced adversities. Now, the global economy is showing signs of recovery. As a stepping stone towards reviving global trade and accelerating economic recovery, Indonesia proudly presents Trade Expo Indonesia 2021 Digital Edition. Trade Expo Indonesia is the largest trade exhibition in the region, designed to facilitate the global market in sourcing high-quality products from Indonesia. The 36th Trade Expo Indonesia Digital Edition will present a wider range of products from Indonesia to the world. Advanced medical and healthcare, sustainable products, digital creative products and services, manufactured products, halal food products. And as part of Trade Expo Indonesia 2021, we will launch Embracing Jakarta Muslim Fashion Week on November 18, 2021, featuring the best Muslim fashion products and highlighting the latest and upcoming trends from Indonesia, the center of Muslim fashion in the world. Visit TradeExpoIndonesia.com and join us in reviving global trade. For more than a year, the world has faced adversities. Now, the global economy is showing signs of recovery. As a stepping stone towards reviving global trade and accelerating economic recovery, Indonesia proudly presents Trade Expo Indonesia 2021 Digital Edition.
Trade Expo Indonesia is the largest trade exhibition in the region, designed to facilitate the global market in sourcing high-quality products from Indonesia. The 36th Trade Expo Indonesia Digital Edition will present a wider range of products from Indonesia to the world. Advanced medical and healthcare, sustainable products, digital creative products and services, manufactured products, halal food products. And as part of Trade Expo Indonesia 2021, we will launch Embracing Jakarta Muslim Fashion Week on November 18, 2021, featuring the best Muslim fashion products and highlighting the latest and upcoming trends from Indonesia, the center of Muslim fashion in the world. Visit TradeExpoIndonesia.com and join us in reviving global trade. For more than a year, the world has faced adversities. Now, the global economy is showing signs of recovery. As a stepping stone towards reviving global trade and accelerating economic recovery, Indonesia proudly presents Trade Expo Indonesia 2021 Digital Edition. Trade Expo Indonesia is the largest trade exhibition in the region, designed to facilitate the global market in sourcing high-quality products from Indonesia. The 36th Trade Expo Indonesia Digital Edition will present a wider range of products from Indonesia to the world. Advanced medical and healthcare, sustainable products, digital creative products and services, manufactured products, halal food products. And as part of Trade Expo Indonesia 2021, we will launch Embracing Jakarta Muslim Fashion Week on November 18, 2021, featuring the best Muslim fashion products and highlighting the latest and upcoming trends from Indonesia, the center of Muslim fashion in the world. Visit TradeExpoIndonesia.com and join us in reviving global trade. For more than a year, the world has faced adversities. Now, the global economy is showing signs of recovery. As a stepping stone towards reviving global trade and accelerating economic recovery, Indonesia proudly presents Trade Expo Indonesia 2021 Digital Edition. Trade Expo Indonesia is the largest trade exhibition in the region, designed to facilitate the global market in sourcing high-quality products from Indonesia. The 36th Trade Expo Indonesia Digital Edition will present a wider range of products from Indonesia to the world. Advanced medical and healthcare, sustainable products, digital creative products and services, manufactured products, halal food products. And as part of Trade Expo Indonesia 2021, we will launch Embracing Jakarta Muslim Fashion Week on November 18, 2021, featuring the best Muslim fashion products and highlighting the latest and upcoming trends from Indonesia, the center of Muslim fashion in the world. Visit TradeExpoIndonesia.com and join us in reviving global trade. For more than a year, the world has faced adversities. Now, the global economy is showing signs of recovery. As a stepping stone towards reviving global trade and accelerating economic recovery, Indonesia proudly presents Trade Expo Indonesia 2021 Digital Edition. Trade Expo Indonesia is the largest trade exhibition in the region, designed to facilitate the global market in sourcing high-quality products from Indonesia. The 36th Trade Expo Indonesia Digital Edition will present a wider range of products from Indonesia to the world. Advanced medical and healthcare, sustainable products,
digital creative products and services, manufactured products, halal food products. And as part of Trade Expo Indonesia 2021, we will launch Embracing Jakarta Muslim Fashion Week on November 18, 2021, featuring the best Muslim fashion products and highlighting the latest and upcoming trends from Indonesia, the center of Muslim fashion in the world. Visit TradeExpoIndonesia.com and join us in reviving global trade. For more than a year, the world has faced adversities. Now, the global economy is showing signs of recovery. As a stepping stone towards reviving global trade and accelerating economic recovery, Indonesia proudly presents Trade Expo Indonesia 2021 Digital Edition. Trade Expo Indonesia is the largest trade exhibition in the region, designed to facilitate the global market in sourcing high-quality products from Indonesia. The 36th Trade Expo Indonesia Digital Edition will present a wider range of products from Indonesia to the world. Advanced medical and healthcare, sustainable products, digital creative products and services, manufactured products, halal food products. And as part of Trade Expo Indonesia 2021, we will launch Embracing Jakarta Muslim Fashion Week on November 18, 2021, featuring the best Muslim fashion products and highlighting the latest and upcoming trends from Indonesia, the center of Muslim fashion in the world. Visit TradeExpoIndonesia.com and join us in reviving global trade. For more than a year, the world has faced adversities. Now, the global economy is showing signs of recovery. As a stepping stone towards reviving global trade and accelerating economic recovery, Indonesia proudly presents Trade Expo Indonesia 2021 Digital Edition. Trade Expo Indonesia is the largest trade exhibition in the region, designed to facilitate the global market in sourcing high-quality products from Indonesia. The 36th Trade Expo Indonesia Digital Edition will present a wider range of products from Indonesia to the world. Advanced medical and healthcare, sustainable products, digital creative products and services, manufactured products, halal food products. And as part of Trade Expo Indonesia 2021, we will launch Embracing Jakarta Muslim Fashion Week on November 18, 2021, featuring the best Muslim fashion products and highlighting the latest and upcoming trends from Indonesia, the center of Muslim fashion in the world. Visit TradeExpoIndonesia.com and join us in reviving global trade. For more than a year, the world has faced adversities. Now, the global economy is showing signs of recovery. As a stepping stone towards reviving global trade and accelerating economic recovery, Indonesia proudly presents Trade Expo Indonesia 2021 Digital Edition. Trade Expo Indonesia is the largest trade exhibition in the region, designed to facilitate the global market in sourcing high-quality products from Indonesia. The 36th Trade Expo Indonesia Digital Edition will present a wider range of products from Indonesia to the world. Advanced medical and healthcare, sustainable products, digital creative products and services, manufactured products, halal food products. And as part of Trade Expo Indonesia 2021, we will launch Embracing Jakarta Muslim Fashion Week on November 18, 2021, featuring the best Muslim fashion products and highlighting the latest and upcoming trends from Indonesia, the center of Muslim fashion in the world. Visit TradeExpoIndonesia.com
and join us in reviving global trade. For more than a year, the world has faced adversities. Now, the global economy is showing signs of recovery. As a stepping stone towards reviving global trade and accelerating economic recovery, Indonesia proudly presents Trade Expo Indonesia 2021 Digital Edition. Trade Expo Indonesia is the largest trade exhibition in the region, designed to facilitate the global market in sourcing high-quality products from Indonesia. The 36th Trade Expo Indonesia Digital Edition will present a wider range of products from Indonesia to the world. Advanced medical and healthcare, sustainable products, digital creative products and services, manufactured products, halal food products. And as part of Trade Expo Indonesia 2021, we will launch Embracing Jakarta Muslim Fashion Week on November 18, 2021, featuring the best Muslim fashion products and highlighting the latest and upcoming trends from Indonesia, the center of Muslim fashion in the world. Visit TradeExpoIndonesia.com and join us in reviving global trade. For more than a year, the world has faced adversities. Now, the global economy is showing signs of recovery. As a stepping stone towards reviving global trade and accelerating economic recovery, Indonesia proudly presents Trade Expo Indonesia 2021 Digital Edition. Trade Expo Indonesia is the largest trade exhibition in the region, designed to facilitate the global market in sourcing high-quality products from Indonesia. The 36th Trade Expo Indonesia Digital Edition will present a wider range of products from Indonesia to the world. Advanced medical and healthcare, sustainable products, digital creative products and services, manufactured products, halal food products. And as part of Trade Expo Indonesia 2021, we will launch Embracing Jakarta Muslim Fashion Week on November 18, 2021, featuring the best Muslim fashion products and highlighting the latest and upcoming trends from Indonesia, the center of Muslim fashion in the world. Visit TradeExpoIndonesia.com and join us in reviving global trade. For more than a year, the world has faced adversities. Now, the global economy is showing signs of recovery. As a stepping stone towards reviving global trade and accelerating economic recovery, Indonesia proudly presents Trade Expo Indonesia 2021 Digital Edition. Trade Expo Indonesia is the largest trade exhibition in the region, designed to facilitate the global market in sourcing high-quality products from Indonesia. The 36th Trade Expo Indonesia Digital Edition will present a wider range of products from Indonesia to the world. Advanced medical and healthcare, sustainable products, digital creative products and services, manufactured products, halal food products. And as part of Trade Expo Indonesia 2021, we will launch Embracing Jakarta Muslim Fashion Week on November 18, 2021, featuring the best Muslim fashion products and highlighting the latest and upcoming trends from Indonesia, the center of Muslim fashion in the world. Visit TradeExpoIndonesia.com and join us in reviving global trade. For more than a year, the world has faced adversities. Now, the global economy is showing signs of recovery. As a stepping stone towards reviving global trade and accelerating economic recovery, Indonesia proudly presents Trade Expo Indonesia 2021 Digital Edition.
Trade Expo Indonesia is the largest trade exhibition in the region, designed to facilitate the global market in sourcing high-quality products from Indonesia. The 36th Trade Expo Indonesia Digital Edition will present a wider range of products from Indonesia to the world. Advanced medical and healthcare, sustainable products, digital creative products and services, manufactured products, halal food products. And as part of Trade Expo Indonesia 2021, we will launch Embracing Jakarta Muslim Fashion Week on November 18, 2021, featuring the best Muslim fashion products and highlighting the latest and upcoming trends from Indonesia, the center of Muslim fashion in the world. Visit TradeExpoIndonesia.com and join us in reviving global trade. For more than a year, the world has faced adversities. Now, the global economy is showing signs of recovery. As a stepping stone towards reviving global trade and accelerating economic recovery, Indonesia proudly presents Trade Expo Indonesia 2021 Digital Edition. Trade Expo Indonesia is the largest trade exhibition in the region, designed to facilitate the global market in sourcing high-quality products from Indonesia. The 36th Trade Expo Indonesia Digital Edition will present a wider range of products from Indonesia to the world. Advanced medical and healthcare, sustainable products, digital creative products and services, manufactured products, halal food products. And as part of Trade Expo Indonesia 2021, we will launch Embracing Jakarta Muslim Fashion Week on November 18, 2021, featuring the best Muslim fashion products and highlighting the latest and upcoming trends from Indonesia, the center of Muslim fashion in the world. Visit TradeExpoIndonesia.com and join us in reviving global trade. For more than a year, the world has faced adversities. Now, the global economy is showing signs of recovery. As a stepping stone towards reviving global trade and accelerating economic recovery, Indonesia proudly presents Trade Expo Indonesia 2021 Digital Edition. Trade Expo Indonesia is the largest trade exhibition in the region, designed to facilitate the global market in sourcing high-quality products from Indonesia. The 36th Trade Expo Indonesia Digital Edition will present a wider range of products from Indonesia to the world. Advanced medical and healthcare, sustainable products, digital creative products and services, manufactured products, halal food products. And as part of Trade Expo Indonesia 2021, we will launch Embracing Jakarta Muslim Fashion Week on November 18, 2021, featuring the best Muslim fashion products and highlighting the latest and upcoming trends from Indonesia, the center of Muslim fashion in the world. Visit TradeExpoIndonesia.com and join us in reviving global trade. For more than a year, the world has faced adversities. Now, the global economy is showing signs of recovery. As a stepping stone towards reviving global trade and accelerating economic recovery, Indonesia proudly presents Trade Expo Indonesia 2021 Digital Edition. Trade Expo Indonesia is the largest trade exhibition in the region, designed to facilitate the global market in sourcing high-quality products from Indonesia. The 36th Trade Expo Indonesia Digital Edition will present a wider range of products from Indonesia to the world. Advanced medical and healthcare, sustainable products,
digital creative products and services, manufactured products, halal food products. And as part of Trade Expo Indonesia 2021, we will launch Embracing Jakarta Muslim Fashion Week on November 18, 2021, featuring the best Muslim fashion products and highlighting the latest and upcoming trends from Indonesia, the center of Muslim fashion in the world. Visit TradeExpoIndonesia.com and join us in reviving global trade. For more than a year, the world has faced adversities. Now, the global economy is showing signs of recovery. As a stepping stone towards reviving global trade and accelerating economic recovery, Indonesia proudly presents Trade Expo Indonesia 2021 Digital Edition. Trade Expo Indonesia is the largest trade exhibition in the region, designed to facilitate the global market in sourcing high-quality products from Indonesia. The 36th Trade Expo Indonesia Digital Edition will present a wider range of products from Indonesia to the world. Advanced medical and healthcare, sustainable products, digital creative products and services, manufactured products, halal food products. And as part of Trade Expo Indonesia 2021, we will launch Embracing Jakarta Muslim Fashion Week on November 18, 2021, featuring the best Muslim fashion products and highlighting the latest and upcoming trends from Indonesia, the center of Muslim fashion in the world. Visit TradeExpoIndonesia.com and join us in reviving global trade. For more than a year, the world has faced adversities. Now, the global economy is showing signs of recovery. As a stepping stone towards reviving global trade and accelerating economic recovery, Indonesia proudly presents Trade Expo Indonesia 2021 Digital Edition. Trade Expo Indonesia is the largest trade exhibition in the region, designed to facilitate the global market in sourcing high-quality products from Indonesia. The 36th Trade Expo Indonesia Digital Edition will present a wider range of products from Indonesia to the world. Advanced medical and healthcare, sustainable products, digital creative products and services, manufactured products, halal food products. And as part of Trade Expo Indonesia 2021, we will launch Embracing Jakarta Muslim Fashion Week on November 18, 2021, featuring the best Muslim fashion products and highlighting the latest and upcoming trends from Indonesia, the center of Muslim fashion in the world. Visit TradeExpoIndonesia.com and join us in reviving global trade. For more than a year, the world has faced adversities. Now, the global economy is showing signs of recovery. As a stepping stone towards reviving global trade and accelerating economic recovery, Indonesia proudly presents Trade Expo Indonesia 2021 Digital Edition. Trade Expo Indonesia is the largest trade exhibition in the region, designed to facilitate the global market in sourcing high-quality products from Indonesia. The 36th Trade Expo Indonesia Digital Edition will present a wider range of products from Indonesia to the world. Advanced medical and healthcare, sustainable products, digital creative products and services, manufactured products, halal food products. And as part of Trade Expo Indonesia 2021, we will launch Embracing Jakarta Muslim Fashion Week on November 18, 2021, featuring the best Muslim fashion products and highlighting the latest and upcoming trends from Indonesia, the center of Muslim fashion in the world. Visit TradeExpoIndonesia.com
and join us in reviving global trade. Ya, selamat siang Bapak Ibu peserta Zoom kita hari ini. Kembali lagi bertemu dengan saya setelah hari pertama kemarin dengan Winston dari LPII, Bapak Ibu. Selamat siang, semoga Bapak Ibu dalam kondisi yang sehat walafiat hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua. Seperti janji saya kemarin, masih dalam rangkaian webinar LPI dalam Trade Expo Indonesia. Hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana menembus pasar ekspor dengan akses pembiayaan yang disediakan oleh LPI. Siang hari ini kita harusnya mulai tadi jam 1 ya Bapak Ibu, tapi memang ya ini hari Jumat gitu, maka kita sedikit mundur di pukul 1.12. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia menunggu. Kita lihat juga di peserta juga banyak sekali yang sudah mengikuti sejak hari pertama ya Bapak Ibu. Terima kasih juga untuk kesediaannya dan kesetiaannya gitu untuk mengikuti acara ini. Hari ini kita ada dengan narasumber Bapak Bayu Satya.
Bapak Bayu Satya ini sudah malang melintang sekali di LPI sebagai yang sudah ahli lah di bidang pembiayaan khususnya UKM di LPI. Jadi beliau nanti akan menyampaikan pemaparan gitu mengenai LPI, lalu produk pembiayaan yang mungkin di hari pertama Bapak Ibu sudah memiliki pertanyaan. Gitu. Selama nanti Bapak Bayu akan menyampaikan materinya, Bapak Ibu bisa bertanya melalui kolom chat, nanti kita akan bacakan pertanyaannya. Jika ingin bertanya langsung juga boleh, tapi harus buka kameranya Bapak Ibu. Jika ingin bertanya mengenai produk LPI, khususnya pembiayaan, boleh langsung bertanya langsung. Setelah itu, setelah Bapak Bayu nanti akan menyampaikan pemaparan, kita akan lanjutkan dengan diskusi, tanya jawab, apapun yang menjadi concern Bapak Ibu, baik sebagai pelaku usaha atau stakeholder gitu yang ingin bertanya mengenai produk pembiayaan LPI, dipersilahkan sekali Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sebelum tanpa panjang lebar begitu, saya serahkan forum ini kepada Bapak Bayu untuk menyampaikan materi dan paparannya mengenai produk pembiayaan LPI. Selamat siang Pak Bayu. Saya serahkan kepada Bapak Bayu. Senang. Silakan Pak Bayu. Baik. Terima kasih Pak Winston. Mas aja deh Mas Winston. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat datang buat Bapak-bapak, Ibu-ibu peserta webinar. Mohon maaf karena tadi Jumatannya agak panjang jadi baliknya telat dikit. Oke. Siang ini saya izin untuk mencoba memaparkan tentang pembiayaan di LPI, khususnya di segmen UKM. Nanti saya akan dibantu oleh teman saya, Mas Yoel sama Mas Mori untuk menyampaikan slide presentasinya. Salam kenal, Mas Winston terlalu membesar-besarkan bahwa kalau di kredit itu kayaknya nggak ada yang orangnya yang ahli sih. Kredit itu tiap tahun, tiap waktu selalu berkembang, jadi kayaknya nggak ada yang ahli di kredit. Kredit itu memang ilmu yang selalu berkembang. Kalau udah ahli kredit, umumnya nanti malah kreditnya banyak macet, Mas Winston. Orang yang ahli itu biasanya kreditnya macet. Amin. Baik, salam kenal. Saya izin perkenalkan diri, saya Bayu Satya. Saat ini saya dimandatkan oleh LPI untuk menjadi tim leader di divisi UKM, khususnya untuk linkage. Jadi saya menangani linkage inti plasma dan juga supply chain. Namun sebelum di sini saya jadi deputi bisnis untuk Surabaya, khususnya juga divisi UKM. Jadi nanti kalau saya ada yang bisa saya jawab, atau kalau enggak nanti saya minta link atau alamat email untuk saya paparkan lebih lanjut. Baik, Mas Mori boleh tolong. Next, Mas Mori. Nah, ini profil singkat LPI, mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang sudah dari awal sampai hari ini sudah disampaikan. Saya mengulas sedikit saja. Kita itu Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, 100% kita dimiliki oleh pemerintah di bawah Menteri Keuangan dengan pendirian khususnya undang-undang. Kemudian mandat kita itu adalah mendorong pertumbuhan ekspor. Jadi pembiayaan saya itu pembiayaan untuk meningkatkan ekspor Indonesia. Bentuknya bisa pembiayaan, penjaminan, asuransi, dan jasa konsultasi. Mungkin kalau Bapak Ibu sudah mengikuti dari awal, ada beberapa teman yang dari jasa konsultasi memberikan pemaparan. Untuk penjaminan asuransi mungkin di hari Senin. Kita kantor pusatnya di Jakarta, punya kanwil ada 3, yaitu kanwil 1 membawahi daerah Sumatera, kemudian Jawa Barat, kantornya di Jakarta, kemudian daerah kanwil 2 itu membawahi sebagian Jawa Tengah dan Kalimantan dengan kantor pusatnya di Semarang, kemudian kanwil 3 itu membidangi untuk Indonesia bagian timur. Kalau cabang kita ada di Medan, Surakarta, dan Makassar. Saat ini kita baru memiliki 3 kantor pemasaran di Batam, Balikpapan, dan Denpasar. Mandat kita ada yang penugasan umum, ada yang penugasan khusus.
Kalau umum itu umum seperti kalau Bapak Ibu ada di perbankan dan lembaga keuangan lain, kita bisa melakukan pembiayaan melalui modal kerja, investasi, ataupun supply chain. Di sisi lain, kita juga karena kita lembaga pemerintah, ada beberapa mandat khusus yang ditugaskan ke kita. Khususnya itu National Interest Account. Nanti mungkin akan saya paparkan di belakang apa-apa saja yang menjadi National Interest Account kita. Next, more. Nah, ini tadi produk dan layanan dari LPI. Secara garis besar kita terbagi 3. Penjaminan dan asuransi kita gabung, yaitu pembiayaan, penjaminan asuransi, sama jasa konsultasi. Nah, khusus untuk saya hari ini, saya dan Mas Mori serta Bang Yoel itu di bagian pembiayaan. Pembiayaan kita bisa pembiayaan dalam negeri maupun pembiayaan di luar negeri. Nah, seperti saya sebutkan tadi, di kita juga pembiayaannya ada konvensional ataupun ada yang akad syariah. Syariah di kita masih berupa unit usaha, bukan entitas yang terpisah. Tadi saya sudah menjelaskan bahwa kita ada yang penugasan umum dan penugasan khusus. Nah, untuk penugasan khusus itu ada beberapa yang saat ini kita jalankan. Pertama, PKI kereta api, kemudian pesawat udara, pariwisata, industri penerbangan. Ada 3 yang cocok untuk segmen saya, itu PKI kawasan, PKI UKM, dengan PKI Trade Finance. Next, Bang Uri. Nah, ini yang penugasan khusus dimandatkan kepada LPI yang menurut kita cocok sebagai di UKM. Pertama, kita ada penugasan namanya PKI UKM. PKI UKM ini itu membantu eksportir Indonesia dalam bentuk modal kerja dan investasi. Yang unik dari sini adalah suku bunganya itu 6%. Kemudian khusus untuk perusahaan-perusahaan dengan penjualannya di bawah 50 miliar serta pinjamannya maksimal 15 miliar. Nah, ini yang segmen-segmen UKM. Program ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2025. Program kedua di kita ada PKI Trade Finance. PKI Trade Finance ini khususnya adalah untuk transaksi yang menggunakan trade diskon to LC, baik LC dan non-LC. Suku bunganya 6% juga dan suku bunga USD-nya 2,5%. Untuk PKI Trade ini komoditas-komoditasnya ditentukan. Jadi kita komoditas produk karet, rempah-rempah, kopi, furniture, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu PKI Nia Kawasan. Nah, kalau ini adalah yang kekhususannya adalah untuk membiayai eksportir-eksportir yang mempunyai negara tujuan ekspornya di kawasan Afrika, Asia Selatan, dan Timur Tengah. Nah, ini sisi menariknya adalah suku bunganya itu 2 basis poin di suku bunga SBN. Jadi range bunganya antara 3,5 sampai 4% kalau dalam denominasi rupiah. Sebagai bahan perbandingan saat ini PKI UKM itu 6%, kalau kawasan 3,5 sampai 4%. Kalau suku bunga komersil kita itu di 9,5%. Jadi ini sisi menariknya dari penugasan pemerintah kepada kita. Kalau jaminan ini mungkin lebih cocok ke korporasi adalah jaminan pemulihan ekonomi nasional, di mana kita menjamin pembiayaan yang dilakukan oleh bank-bank himbara. Jadi ketika bank-bank himbara memberikan tambahan fasilitas, kita memberikan jaminan sehingga atas tambahan itu mereka terbebas dari ATMR. Next, Mar. Demikian paparan singkatnya. Ini nanti mungkin kita sharing di bagian chat ini aja ya, Mor, untuk presentasi ini biar Bapak Ibu pesertanya bisa nanti baca, atau bisa kalaupun setelah ini perlu pendalaman mau email atau mau telepon, nanti boleh. Demikian pemaparan singkat saya, Pak Mas Winston. Nanti kalau kita langsung aja ada pertanyaan atau yang perlu di-update dari sini, kita akan coba untuk memberikan penjelasan lebih lanjut. Baik, Pak Bayu. Terima kasih, Pak Bayu, untuk pemaparan yang singkat, jelas, dan cukup komprehensif ya hari ini, Pak Bayu. Mungkin juga ini juga ya, Pak Bayu, menekankan juga bahwa yang PKE itu kan artinya jangan sampai salah paham nih Bapak Ibu, bahwa ini tidak otomatis ya Pak Bayu kita berikan, maka UKM tidak diberikan. Ada proses kurasi lagi di situ, ada proses assessment lagi di situ. Ini mungkin kita langsung ke tanya jawab Pak Bayu ya.
Baik, Mas Winston, silakan. Ini ada pertanyaan yang sebenarnya juga ditanyakan sejak hari lalu, Pak Bayu. Ini dari Ibu Dewi Harlas Aircraft Indonesia. Info syarat pembiayaan ekspor untuk UKM. Syaratnya apa saja, Pak Bayu? Baik, terima kasih Mas Winston, terima kasih Bu Dewi Harlas. Ini saya coba jelaskan secara garis besar. Jadi kalau untuk UMKM, info untuk syarat pembiayaan, sebenarnya kita bagi atas 3 bagian, yaitu kita perlu legalitas usaha, perlu laporan keuangan, sama perlu underlying untuk pembiayaannya. Untuk detailnya nanti saya coba email ke Bu Dewi ya, kalau perlu nanti kita punya list apa-apa yang perlu dilengkapi. Jadi intinya perlu perlengkapan legalitas hukum sama legalitas tentang keuangannya, kalau memang sudah dimiliki. Oke, baik. Kemudian ini Pak Daud, boleh saya baca saja ya. Jika ingin konsultasi langsung, apa boleh datang ke kantor LPI Jakarta? Silakan Pak Daud, boleh langsung. Kalau nggak salah tempat Mas Winston juga ada email itu ke Korsek ya Mas Winston. Bila ada apa-apa juga bisa lewat email. Kalau langsung juga boleh langsung ke sini Pak Daud. Di telepon juga boleh, kita berkunjung atau di mana juga oke. Kemudian kalau saya baca aja boleh ya. Silakan Pak Bayu, silakan Indonesia. Salam kenal Pak dari Mahakim. BioBriquette masuk PK yang mana? Oh, PK BioBriquette itu kalau misalnya ekspor tadi ada 3 Pak, dari PT Mahakim itu kalau memang segmennya sesuai itu kita bisa PK ini ya, bisa. Kalau misalnya Bapak kawasannya itu diekspornya ke Timur Tengah, Asia Selatan bisa pakai PK kawasan. Kalaupun pakai trade, nah kalau trade kayaknya BioBriquette itu tidak termasuk tidak termasuk komoditis di trade. Jadi kemungkinan kalau saya lihat mungkin bisa pakai PKI NIA atau PKI kawasan seandainya memang ekspornya ke Asia Selatan. Bu Dewi, apakah nomor WA? Boleh saya tulis ini atau di presentasi kalau nggak salah ada nomor WA, kalau nggak ada saya tulis ini, boleh Bu Dewi. Maaf, Mas Winston atau langsung ada Bu Nurul ekspor lumpur laut, bisa Bu Nurul. Di kita ada yang lumpur laut itu teman-teman di Kanwil Surabaya, Mas Winston. Kalau di sini boleh sebut merek nggak ya? Mungkin nggak usah. Nggak usah sebut merek. Jadi di Surabaya ada itu kita lumpur laut sudah ada, kita ekspor kita membiayai mereka ekspor ke Korea sama Jepang. Jadi kalau jawabannya apakah bisa dibantu, insya Allah bisa. Untuk Pak WPT Mahakin, oke. Kayaknya masuk PK-nya asal Bapak misalnya penjualannya di bawah 50 miliar, karena kita harus membiayai di yang UKM kalau yang PKE. Tapi apakah LPI tetap bisa bantu selain PK-nya? Bisa. Itu di komersil atau di teman-teman kami di korporasi kalau memang mohon maaf ya, saya belum kenal PT Mahakin, jadi saya belum tahu size-nya seperti apa. Jadi kalau kita di PKI NIA itu size usaha yang penjualan per tahunnya di bawah 50 miliar. Kalau di atas 50 miliar nanti di-handle oleh teman-teman di korporasi. Bu Meong Sarah, apakah ada alternatif untuk pembiayaan bagi pemula, Pak? Nah, mungkin Mas Winston bukan harusnya sih, di kita juga ada yang, apa Mas Winston, yang CPNS segala macam itu ya? Iya, betul. Nah, betul, nanti betul. Bu Meong mungkin bisa, di kita ada alternatif bagi pemula, itu Pak Winston ada kampusnya tuh CPNE, harusnya, hari ini harusnya ada pembukaan CPNE kan? Iya Pak, betul. Kemarin kita sudah sampaikan untuk webinar terkait dan CPNE nih terkait jasa konsultasi. Untuk Ibu Meong Sarah kayaknya kemarin belum ikut ya Ibu. Nanti bisa hubungin kita melalui media sosial kita, ada di Indonesia Exim Bank. Search aja di semua media sosial kita ada.
Lalu bisa email juga ke korpsek@indonesiaeximbank.go.id. Itu juga nanti kita bisa masuk. Kemarin sih sebenarnya sudah di-share Pak Bayu untuk kontak personnya, untuk link pendaftaran CPNE-nya. Cuman nanti kita arahkan ke media sosial atau email, nanti bisa disampaikan kembali ke Ibu Meong Sarah nih, supaya program kita yang untuk pemula itu Pak Bayu bisa disampaikan juga. Oke. Mungkin tadi ada yang belum terjawab nih Pak Bayu yang terkait pembayaran dengan 100% LC at site, apakah bisa dibantu nih Pak? Yang kayaknya ada terlewat nih. Oh ya, sorry nih. Pertanyaan atasnya dari PT Mahakin. Kita memiliki Red ID dari Kemendak ekspor Timur Tengah dan Eropa, jadi bisa pakai PKI-nya. Bisa, kalau Timur Tengah malah bisa pakai PKI kawasan. PKI-nya dan kawasan ini bisa masuk. Untuk pembiayaan kita 100% LC at site. Nah, di kita konsep LC-nya mungkin di arah pertanyaannya, apakah LC bisa menjadi langsung sebagai jaminan kredit? Nah, di kita melihat LC sebagai jaminan pembayaran sih. Jadi kita proses seperti Pak Winston sebutkan, dengan adanya data, mungkin nanti kita kurasi, kita analisa. Dari analisa itu kita bisa tentukan apa yang bisa kita bantu, modal kerja bentuk apa. Nah, LC-nya itu menjadi underlying kita untuk pembayarannya sih. Tapi atas fasilitasnya perlu analisa data-data tadi. Tidak langsung Pak Winston, mungkin saya bisa coba luruskan. Banyak pertanyaan, apakah ketika saya dapat LC langsung saya bisa ke Exim untuk dapat kredit modal kerja? Saat ini sih LC tidak langsung mendapat modal kerja, tapi kita lagi buka trade finance, itu discounting di kita. Tapi nanti kita coba arahkan lagi untuk produk itu ya Pak Winston. Tapi kalau untuk kredit, tidak serta-merta ada LC langsung dapat kredit. Perlu analisa lebih lanjut. Oke, baik Pak Bayu. Mungkin tadi yang share nomor WA-nya Pak Bayu. Ini saya lagi mau ketik, langsung jalannya terlalu cepat ya. Oke. Ya, diketik dulu aja Pak Bayu, sambil kita lihat, sambil pertanyaannya berjalan, nggak apa-apa kok. Ini artinya yang sedang kita kembangkan nih, yang LC diskonto itu ya Pak ya? Iya, LC diskonto. Iya. Artinya LC-nya kita bayar, tapi dengan diskon dulu, tapi kita tetap butuh jaminan fixed asset juga ya Pak di situ, tapi ya. Pembiayaan pemula, oke. Kayaknya nanti PR-nya Mas Winston ya, ke Bu Erliza Abbas untuk forwardin dari Batik Kampung Katak nih. Sinyalnya ada, nanti saya save. Infonya nanti boleh, insya Allah kita kirim ya Bu Erliza. Iya. Oh, Pak Imam Safei, jadi kalau mau ajukan LC harus punya PT, Labkur, dan ini jadi kalau di kita tuh ada namanya pembiayaan cash loan dan non cash loan. Jadi kalau LC itu maksudnya di non cash loan, kita nanti set up-kan fasilitas dulu Pak. Nah, underlying kami apa untuk men-set up fasilitas? Nah, kayak tadi misalnya atas nama perusahaan, berarti data-data detail perusahaannya untuk kita majukan komite untuk men-set up ke perusahaan Bapak. Misalnya Pak Imam CPI, kita kasih modal kerja 3 miliar berupa cash loan, non-cash loan-nya untuk terbit misalnya 1 miliar, seperti itu. Dari mana kita mendapatkan limit 3 miliar atau 1 miliar? Dari analisa kita sih Pak, ketika kita meng-exercise perusahaannya Bapak gitu. Ini juga ada pertanyaan nih Pak Bayu. Untuk pembiayaan ini apa diperlukan jaminan atau agunan? Oh iya, maaf. Kalau yang PKI ini ya, kita perlu jaminannya 30% fixed asset, 70% itu dijamin oleh Askrindo. Adapun premi jaminan itu sudah all in cost di bunga 6%. Jadi premi jaminannya maaf, itu kalau nggak salah sekitar 1,75. Tapi nanti yang menjadi bebannya adalah include bunga di 6% itu. Baik, berarti nanti dibantu juga sama Askrindo ya Pak Bayu ya, terkait dengan betul, PKI Mas Winston. ya. Ini juga ada yang terlewat tadi Pak Bayu dari Global Agri Bahari. Saran atau solusi dari LPI untuk para perusahaan muda yang mau ekspor perdana tapi terkendala masalah modal. Karena problemnya mayoritas buyer di luar lebih memilih LC, sedangkan untuk skala besar para pengusaha yang baru merintis belum ada modal. Oh iya, paham. Gimana Pak
Nah, ini kita lihat segmennya si Pak Winston, apakah segmennya seberapa besar atau seberapa size-nya. Kalau yang misalnya baru pemula, nanti bisa kita arahkan yang di kita jasa konsultasi, atau kalau tidak ya nanti kita lihat analisa pembiayaannya, apakah memungkinkan untuk kita beri fasilitas pembiayaan. Kalau di kita sejauh ini masih seperti itu, Bapak. Bapak dari Global Agri. Cuman kalau memang belum ini lebih detail nanti boleh kita komunikasi lebih lanjut biar bisa kita kirimkan persyaratan yang bisa mana yang tidak. Dan dari situ mungkin bisa kita tentukan lagi apa yang harus bisa dilakukan. Tapi pada prinsipnya DBI banyak advice sih, terutama teman-teman dari jasa konsultasi dan juga dari UKM. Oke. Kalau dari saya mungkin itu dulu yang tentang Global Agri Bahari, Mas Winston. Oke, Pak Bayu. Mungkin ini dari Debindo, dari Mas Dava, untuk email-email yang ingin nanti di-share terkait tadi Pak Bayu kan menyampaikan ada beberapa checklist gitu ya, yang mereka harus lengkapi. Nanti boleh direkap ya, Mas Dava dari Debindo, emailnya siapa saja, supaya dari tim kami nanti yang akan mengirimkan ke Bapak-Bapak Ibu sekalian. Terkait dengan checklist informasi terkait dengan pembiayaan UKM apa saja yang harus dilengkapi. Oke. Oh, ini ada dari CV Miracle, oke. Miracle produknya spesi coconut fruit agdamer. Oke. Harusnya ini menarik. Salam sukses buat Bapak Ibu dari CV Miracle. Semoga dengan pertemuan ini mungkin jadi ada titik temu bisnisnya saling ketemu, ada Bapak Ibu yang lain yang butuh. Baik. Mungkin saya nih Pak. Pemula di share Juni, nanti saya coba save, jadi nanti setelah ini saya coba kirim ya Mas Winston untuk beberapa peserta yang mengirimkan emailnya, nanti kita coba kirim ke masing-masing email ini. Siap Pak Bayu. Mungkin saya juga share nih ke Bapak Ibu semua yang di sini untuk emailnya kita, media sosial kita semua, supaya Bapak Ibu bisa juga menghubungi di situ. Dan juga Bapak Ibu juga bisa mengunjungi virtual booth kita di Trade Expo Indonesia. Search aja Indonesia Exim Bank atau LPII. Nanti juga kita jawab pertanyaan Bapak Ibu di situ. Ya, baiknya ada dari Pak Fatur, Bu Ika, Pak Daud. Oke Pak, habis ini nanti saya save chatnya, nanti saya lihat beberapa email kita coba kirim hari ini ya Pak. Dari PT Mahakin ini kalau dia briket, kita ada beberapa briket ekspor, cuman nanti perlu discuss, malah kita perlu info terkait ininya Mas Winston, transportasi kirim briketnya seperti apa, karena di beberapa kita ada kesulitan kirim briket ke Saudi terkait kontainer sama dangerous good. Nah, mungkin bisa belajar juga nih sama tadi Pak siapa dari yang briket, ini ada briket PT Mahakin Energi. Nanti mungkin kita juga bisa saling sharing ilmu Pak Mas Winston ke PT Mahakin, karena briket juga terkait beberapa kita kan kesulitan kirim briket ke Saudi karena kontainernya susah, kemudian terkena juga kendala dangerous good gitu. Nanti kita mungkin bisa belajar dan sharing. Oke, ini dari PT Mahakin, Bapak atau Ibu mungkin bisa buka kamera atau buka mic-nya gitu untuk share ke kita juga terkait dengan pengiriman ya Pak Bayu. Iya, karena di kita ada klien yang kesulitan pengiriman, selain biaya kontainernya tinggi, pengiriman menjadi susah karena digolongkan briket itu menjadi dangerous goods. Dangerous goods ya. Iya. Tapi nggak apa, kalau nggak nanti kan bisa sharing ke PT Global tadi melalui offline. Oke, baik. Wah. Ada lagi dengan Bapak Bu Ibu? Lisa. Baik Bu Lisa, nanti saya coba kontak, saya belajar ke Bu Lisa juga. Oke, ya ini dengan Ibu Lisa ya. Oke. Ya ini memang
topik yang cukup menarik nih Pak Bayu. Kemarin kita membahas soal jasa konsultasi, sudah banyak yang bertanya terkait dengan fasilitas pembiayaan nih di LPI khususnya UKM. Mungkin kalau dari Pak Bayu sendiri nih Pak, sebenarnya yang sebenarnya ini jadi pertanyaan mereka semua sih dari sebelum webinar ini. Sebenarnya UKM seperti apa sih yang memang dari sisi LPI ya, dari sisi LPI yang bisa mendapatkan fasilitas pembiayaan, atau dia tuh berdasarkan pengalaman Pak Bayu, atau dia tuh bisa bertahan bisnisnya menjalankan ekspor, tapi skalanya masih UKM gitu, bukan korporasi gitu. Itu perusahaan yang seperti apa sih Pak Bayu? Mungkin bisa di-share juga ke kita. Kalau saya boleh izin share, di kita kebetulan segmen saya segmen UKM. Sebenarnya UKM itu unik dan menurut saya punya potensi yang sangat besar. Kadang-kadang ekspor, kalau kita lihat kayak yang ada yang rempah-rempah, kemarin juga kita ada kopi, kemudian ada pala. Kesulitan utamanya adalah memenuhi kuota, karena kadang-kadang UKM itu kuotanya kan terbatas untuk produksi. Balik lagi nanti juga ke modal. Nah, menurut saya pengalaman saya belajar dari klien-klien kami yang debitur kami, memang untuk keberlangsungan usaha UKM ini agak harus diperhatikan. Pertama adalah produknya. Produknya itu kadang-kala kalau di UKM ketika mengirim sampel, produknya bagus, kirim 1-2 kontainer itu kualitas terjaga. Nah, kontinuitasnya itu nanti ketika kiriman menjadi lebih banyak, ada beberapa yang reject segala macam, itu yang menyebabkan kesulitan untuk berkembangnya. Nah, di kita juga LPI saat ini mengembangkan desa devisa untuk masing-masing komoditas. Saat ini ada beberapa desa devisa. Salah satu yang kemarin kami ikut serta itu adalah desa devisa untuk kopi Subang. Kenapa kita tingkatkan program desa devisa? Desa devisa itu pada konteksnya adalah mengembangkan produk ekspor untuk satu komoditas tertentu di suatu daerah tertentu. Jadi fokus misalnya kayak di Subang itu kopi. Dengan adanya program desa devisa, makanya ketika mengirim ekspor itu nggak satu-satu gitu. Jadi bisa dikumpulkan, bisa langsung 1 kontainer atau 2 kontainer. Karena kalau nanti kirimnya per masing-masing UKM, baik dalam bentuk PT, CV, ataupun perorangan, itu kapasitas produksinya menjadi terbatas. Menurut saya sih seperti itu, Pak Winston. Oke, berarti ada permasalahan ini juga ya, kapasitas produksi perizinan. Biasanya teman-teman UKM tuh perizinannya agak, Bu Lisa sudah open video. Salam kenal Bu Lisa. Bu Lisa, ini dari PT Mahkin tadi ya, Pak? Iya, yang briketnya berarti kalau nggak dari kelapa, mungkin dari kelapa ya Bu Lisa, atau dari kayu ya. Ya, betul. Mungkin bisa di-unmute Bu Lisa, atau dari Debindo bisa menyerahkan akses ke Ibu Lisa untuk share kita nih terkait pengiriman tadi, briket itu seperti apa, buat sharing ke teman-teman UKM yang lain juga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bayu, Pak Winston. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Ibu. Ya, saya dari kemarin sudah mengikuti dengan aktif ini terkait LPI dengan program-programnya yang luar biasa. Mudah-mudahan kami bisa ikut berpartisipasi dan menjadi peserta untuk pelatihan di tahun depan ya Pak ya. Ya. Kalau bicara soal ekspor, saat ini memang kami rutin ekspor sejak tahun 2015 gitu. Tapi dulu memang tidak sesulit sekarang. Karena dari mulai masa pandemi ini memang kita agak kesulitan dengan masalah freight ya, freightnya agak kesulitan. Kalaupun bisa itu mesti jauh-jauh hari kita booking, minta DO ke perusahaan pelayaran. Dan kalaupun misalnya sudah ada, itu tidak ada jaminan bahwa kita akan dapat space di kapal. Kami mensiasatinya dengan cara
yang pertama sih SOP Pak ya. SOP kami cukup ketat. Timeline untuk produksi dan pengiriman juga cukup ketat. Sehingga dari awal pihak buyer sudah diinfo kapan produksi berjalan, kapan selesai, kapan bisa mulai mereka booking kontainer atau dari pihak agen kami booking kontainer. Nah, biasanya belakangan ini untuk booking kontainer itu dilakukan oleh pihak buyer supaya resikonya bisa diperkecil oleh mereka untuk kemungkinan tidak berangkat. Jadi kita menawarkan opsi kalau agennya dipilih oleh kami, maka kita akan lakukan jauh-jauh hari pemesanan. Tapi apabila dipilih oleh pihak buyer, maka bisa dilakukan pada saat mereka sudah melihat produksi sudah 80% selesai. Seperti itu. Untuk timeline produksi ini memang harus ketat Pak, supaya ada kepastian di sisi buyer kapan barangnya itu bisa segera dimuat di kontainer. Jadi dari jauh-jauh hari mereka sudah punya patokan bagaimana dan kapan mereka harus mulai untuk booking kontainer. Seperti itu Pak. Oh berarti kunci. Ibu ekspornya kemana Bu kalau boleh tahu? Kalau kami saat ini banyak ekspor ke Timur Tengah dan Eropa Pak. Oke. Berarti kuncinya Pak Bayu harus booking dari jauh-jauh hari nih. Berarti perencanaan produksi sampai pengirimannya harus benar-benar precise ya. Iya, jadi kita betul-betul menerapkan sistem just in time control untuk supaya memungkinkan dari pihak buyer mendapatkan kepastian untuk booking kapalnya kapan gitu. Oke. Itu. Kalau di luar itu bicara soal dangerous good (DG), memang sekarang ini cukup sulit untuk dapat space dangerous good untuk pelayaran kita. Hanya 2 yang bisa mengangkut, yaitu dari MSC dan Maersk Line, tapi dengan persyaratan bahwa kita harus lolos factory audit yang mereka lakukan kepada kita. Nah, kebetulan di awal-awal kami berdiri, kami sudah melakukan dan meminta dilakukan factory audit untuk perusahaan kami, sehingga pada saat sekarang ini banyak sekali perusahaan yang belum keluar dari audit sertifikatnya, karena mungkin antrinya cukup lama ya. Kami sendiri menyelesaikan itu dalam waktu 4 bulan. Seperti itu. Oke, Bu. Ibu sudah mendapatkan fasilitas pembiayaan kah? Atau proses kredit dari? Belum. Berarti sekarang modal sendiri semua ya, Bu? Iya, modal sendiri. Oke, kalau gitu. Baik, terima kasih Ibu untuk sharingnya ke kita. Sama-sama, Bapak. Terima kasih. Diikutin terus ya, Bu. Nanti hari Senin kita akan ada fasilitas penjaminan dan asuransi juga untuk ekspor. Baik, terima kasih. Terima kasih, Bayu, Pak Winston. Iya, Pak Bayu. Kira-kira tadi seperti itu ternyata, Pak Bayu. Kita perusahaan berikat ini karena termasuk dangerous goods, dikategorikan dangerous goods, harus mempersiapkan dari awal ya, booking dari jauh-jauh hari, karena dari proses produksi sampai proses pengirimannya harus diperkirakan dengan baik. Jadi cash flow-nya juga harus diatur itu Pak Bayu berarti ya. Bu Lisa mah cash flow-nya ini longgar. Iya, dia tanpa modal bank, benar-benar modal sendiri. Wah, iya. Ini juga ya, tebal juga ya berarti cash flow-nya ya. Baik, begitu Pak Bayu. Mungkin dari Bapak Ibu masih ada pertanyaan lain kah? Kita mungkin masih punya sekitar 5 menit lagi untuk sesi kita hari ini terkait dengan fasilitas pembiayaan. Mumpung ada Pak Bayu nih. Kemarin soalnya ada komentar gini Pak Bayu, katanya LPI itu terkesan eksklusif dan sulit dijangkau gitu sama UKM gitu Pak Bayu. Nah sekarang kita kasih nih aksesnya langsung. Gimana Pak Bayu, pernah dengar nggak Pak Bayu kalau LPI katanya sulit dijangkau gitu? Sulit dijangkau ya mungkin karena memang channel kita terbatas di Pak Winston, tapi dengan
terakhir ini mandat-mandat kita kan lagi uber-uberan, malah kencengan di UKM dibanding korporasi. Iya, Kayak betul. teman-teman di Kanwil Jawa Tengah sama Surabaya itu yang tadi, tapi mohon maaf saya tidak bisa sebut merek. Yang kayak tadi kita di kalau Jawa Tengah itu furniturnya lagi berkembang dan kita juga lagi banyak program yang kita launch ke mereka. Kemudian kalau yang Jawa Timur, tadi rumput laut juga ada di Jawa Timur itu kalau nggak salah 2, terus ada yang di Bali. Mungkin kita harus lebih banyak ini nih, mumpung banyak milenial. Oh ya Bapak Ibu, kita di media sosial sekarang lagi, terutama di ini ya Mas Winston ya, Instagram. Iya, Kita udah betul Bapak Ibu. di Instagram itu ada banyak update tentang kita, baik kita juga program-programnya, juga ilmu-ilmunya di Instagram. Follow di Instagram kita. Instagramnya PI apa no? Indonesia Exim Bank. Indonesia Exim Bank Bapak Ibu. Di situ fasilitas yang tadi dijelaskan oleh Pak Bayu ada sih, ada juga di situ. Cuman memang mungkin permukaannya aja ya Pak Bayu. Nanti untuk lebih lanjut kita bisa kontak-kontakan lah gitu. Baik Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup nih. Langsung aja ditanyain apa saja yang ingin ditanyakan kepada. Oh, ini ada dari Ibu Lili Jamil nih. Oh iya. Program apa saja yang lagi dikembangkan di Jawa Tengah? Terus ini silahkan Pak Bayu kalau mau sekalian juga nih Pak Bayu. Jawa Tengah itu kita lagi banyak teman-teman LPI di Jawa Tengah memberikan pembiayaan ke furniture. Program furniture yang di sana itu mereka kebanyakan pakai PKI-NIA. Sehingga dengan bunga 6% itu Mas Winston. Oh, oke. Kalau nggak salah, ini kantornya Surakarta ya? Surakarta. Oh, Surakarta ya. Ya, jadi Ibu Lili Jamil, kita punya kantor nih di Surakarta, di pinggir jalan Surakarta. Pokoknya di jalan protokol Surakarta lah. Itu kita punya di sana. Jadi ya mungkin bisa mendatangi langsung ya Pak Bayu ke sana ya. Oke, baik. Untuk kopi luwak nih, nanti bolehlah saya save, saya kirim kopi luwak. Apa tidak ada pembiayaan buat kami? Boleh, nanti kita coba kita sharing datanya. Kalau untuk Pak Imam CPI, fasilitas apa yang bisa diakses di LPI untuk pemula dan belum punya perusahaan atau belum pernah ekspor? Nah, kalau yang belum pernah ekspor atau pemula, yang saya sebutkan itu kita ada CPNE dan jasa konsultasi. Jadi mungkin nanti di jasa konsultasi banyak bisa membantu ke tempat Pak Imam Syafi'i. Iya, kemarin Pak Imam harusnya ikut nih terkait dengan program CPNE dan jasa konsultasi kita. Tapi nggak apa-apa, Pak Imam bisa hubungin kita di media sosial kita, di email kita tadi, bisa dihubungin di situ nanti. Kita ada kelasnya, ada pendidikannya, ada pelatihannya, sampai market intelligence-nya juga ada. Jadi nanti kita share informasi di situ semua. Baik, Bapak Ibu, mungkin kita segera akhiri saja. Oh, ini terakhir nih dari Ibu Meong Sarah. Oh ya, tinggal message di IG aja, benar-benar. Nanti kita tindak lanjuti. Mungkin sebelum kita tutup, Pak Bayu mungkin ada yang terakhir ingin disampaikan kepada Bapak Ibu peserta, para pelaku UKM untuk bisa mendapatkan fasilitas pembiayaan. Tidak hanya di Exim Bank lah, pokoknya UKM itu harus seperti apa menjalankan bisnis ekspor yang baik, yang sustain, itu seperti apa. Silakan Pak Bayu. Terima kasih Mas Winston. Nah, menurut saya saat ini memang UKM itu menjadi soko guru kita. Pak Jokowi men-state bahwa 30% pembiayaan itu harus di UKM. Malah kemarin kami juga diundang meeting dengan ABI, RPIM, jadi memang nanti kita perbankan itu targetnya minimal 30% itu harus pembiayaan UKM, karena selama ini orang menganggap korporasi yang menjadi unggulan, padahal UKM Indonesia itu ada sekitar 6 atau 7 juta yang menurut kita juga lebih kokoh ekonominya dibanding dengan teman-teman korporasi. Nah, untuk bisa bertahan UKM, menurut saya yang penting kita tahu produk yang kita kerjakan, Mas Winston. Karena apapun, ternyata ketika saya berkecimpung di pembiayaan UKM Indonesia unik, dan produk-produk kita juga cukup digemari di luar negeri, jadi apa aja bisa kita kerjakan. Contoh, kalau selama ini
mungkin tidak pernah menganggap bahwa arang itu bisa ekspor. Ternyata arang itu menjadi salah satu komoditas ekspor yang cukup digemari di luar negeri. Apalagi kalau furniture kita, apalagi tadi bahan makanan, nah, banyak yang bisa kita kembangkan. Tapi pada prinsipnya, menurut saya UKM adalah kemampuan untuk bertahan dalam bisnisnya. Jadi jangan hanya satu kali melakukan pengiriman, kemudian kontinuitas. Memang banyak yang harus dibantu untuk UKM. Baik dari perizinan, di kita kan kalau untuk bahan makanan perlu perizinan, dan itu kita juga ada. Nanti kita bisa berkonsultasi, berkoordinasi untuk membantu di perizinan, permodalan, dan juga dari aspek produksinya Mas Fiston. Jadi memang produksi itu penting, kontinuitas itu penting, mutu itu penting. Dan yang terakhir adalah tetap semangat, UKM itu Sokoguru Ekonomi Indonesia, dan demi Merah Putih kita LPI juga berusaha untuk bisa hadir di tengah-tengah UKM Indonesia. Demikian Mas Winston, saya ada hutang satu, saya coba save chatnya, nanti ada beberapa email. Setelah ini saya minta tolong Mas Mauri atau Mas Yoel untuk kirim ke masing-masing email tadi bahan presentasi ini sama mungkin data-data yang diperlukan untuk menjadi debitur dari LPI ya Mas Fiston? Ya, nggak apa-apa Pak Bayu, kita sudah rekap itu semua. Email ini nanti saya share ke timnya Pak Bayu, email-email yang akan dikirimkan gitu terkait dengan pembiayaan LPI. Bagus sekali tadi closing statement dari Pak Bayu, jadi ada aspek produksi di situ, ada mutu di situ, lalu juga harus sustain, jangan cuma sekali kirim lalu habis itu nggak kirim-kirim lagi gitu ya Pak Bayu ya. Dan ya benar kata Pak Bayu, memang biar bagaimanapun biar kata kecil-kecil gini UKM, tapi mereka tonggak ekonomi kita ya Pak Bayu ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengikuti webinar kita pada hari ini. Terima kasih untuk kesetiaannya. Mohon maaf tadi kita agak terlambat sedikit. Kami informasikan kembali kepada Bapak Ibu untuk follow kita di semua media sosial kita dengan kata kunci Indonesia Exim Bank. Lalu Bapak Ibu juga jika ada pertanyaan lebih lanjut juga bisa mengunjungi virtual booth kita di Trade Expo Indonesia. Bisa langsung search saja LPI atau Indonesia Exim Bank. Lalu setelah ini besok Senin itu kita ada webinar sejenis seperti ini terkait dengan bagaimana memberikan kenyamanan bagi bisnis Bapak Ibu dengan fasilitas penjaminan dan asuransi dari LPI. Jadi ditunggu kembali ya Bapak Ibu untuk webinar kita selanjutnya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita akan tindak lanjuti semua email-email yang sudah disampaikan. Terima kasih banyak Pak Bayu, Satya dan tim yang sudah memberikan waktunya nih di tengah kesibukan sudah mau akhir tahun ini. Terima kasih Pak Bayu. Terima kasih. Mohon maaf atas salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sukses terus UKM Indonesia. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Bayu. Terima kasih teman-teman semua. Selamat siang. For more than a year, the world has faced adversities. Now, the global economy is showing signs of recovery. As a stepping stone towards reviving global trade and accelerating economic recovery, Indonesia proudly presents Trade Expo Indonesia 2021 Digital Edition. Trade Expo Indonesia is the largest trade exhibition in the region, designed to facilitate the global market in sourcing high-quality products from Indonesia. The 36th Trade Expo Indonesia Digital Edition will present a wider range of products from Indonesia to the world. Advanced medical and healthcare, sustainable products, digital creative products and services, manufactured products, halal food products. And as part of Trade Expo Indonesia 2021, we will launch Embracing Jakarta Muslim Fashion Week on November 18th, 2021, featuring the best Muslim fashion products and highlighting the latest and upcoming trends from Indonesia, the center of Muslim fashion in the world.
Visit tradeexpoindonesia.com and join us in reviving global trade.